NPM 2412011600. Perkenalkan, nama saya Emil Astuti Pradesta dengan NPM 2412011600. Perkenalkan, saya Yolanda Puspasari dengan NPM 2412011600. Perkenalkan, nama saya Natalia Margun dengan NPM 245-2011-008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zatul Waliasin dengan NPM 2452011047. Di sini kami akan mengerjakan dan menjelaskan tugas mata kuliah Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHMO. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 bagian A pada subjek hukum pengangkutan. Jadi, subjek hukum pengangkutan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian pengangkutan, yaitu pengangkut, penumpang, pengirim, dan penerima. Yang pertama ada pengangkut. Pengangkut adalah pihak yang menyediakan jasa transportasi dan bertanggung jawab membawa penumpang atau barang dari tempat asal tujuan. Contohnya yang pertama ada jalan, perusahaan bus atau truk. Yang kedua ada kereta api seperti PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua ada laut, perusahaan kapal atau pelayaran. Dan yang terakhir ada udara, maskapai penerbangan. Yang kedua ada penumpang. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa pengangkutan untuk berpindah tempat. Contohnya yang pertama ada jalan, seperti orang naik bus atau travel. Yang kedua ada kereta api, seperti orang naik kereta. Yang kedua ada laut, orang naik kapal penumpang. Yang terakhir ada udara, orang naik pesawat. Selanjutnya yang ketiga ada pengirim atau shipper. Pengirim adalah pihak yang menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dikirim ke tempat tujuan. Contohnya seperti yang pertama ada jalan, orang kirim paket lewat truk atau logistik. Yang kedua ada kereta api, perusahaan kirim barang via kereta. Yang ketiga ada laut, seperti eksportir kirim barang lewat kapal. Dan yang terakhir ada udara, pengirim barang via kargo lewat pesawat. Yang terakhir atau yang keempat ada penerima atau konsigne, yang artinya penerima adalah pihak yang menerima barang dari pengangkut di tempat tujuan. Contohnya ada 4. Yang pertama jalan, penerima paket dari ekspedisi. Yang kedua ada kereta api, perusahaan penerimaan barang. Yang ketiga laut, importir yang menerima barang. Yang terakhir udara, penerima barang kargo. Kesimpulannya, keempat pihak tersebut merupakan subjek utama dalam perjanjian pengangkutan karena mereka terlibat langsung dan memiliki hak serta kewajiban dalam proses pengangkutan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita menjelaskan subjek poin B, yaitu tentang perusahaan penunjangan pengangkutan pada pengangkutan darat, kereta api, laut, dan udara. Perusahaan penunjang pengangkutan adalah tiga pihak yang membantu kelancaran proses pengangkutan, baik dalam administrasi, pelayanan penumpang, maupun penggiatan teknis barang, tanpa terikat langsung dalam perjanjian utama antara pengangkut dan pengguna jasa. Dalam praktiknya, perusahaan penunjang memiliki peran penting dalam pengangkutan darat, kereta api, laut, dan udara, karena masing-masing moda transportasi membutuhkan dukungan operasional agar proses pengiriman barang atau penumpang berjalan dengan lancar. Jenis-jenis perusahaan penunjang. Yang pertama, ekspedisi muatan. Proses ekspedisi berperan sebagai perantara antara pengirim dan pengangkut dengan mengurus pengiriman barang, pengemasan dokumen, dan pemilihan jalur pengangkutan. Pada pengangkutan darat, ekspedisi mengatur pengiriman barang dengan truk atau mobil angkutan. Pada kereta api, ekspedisi membantu pengiriman barang melalui gerbong barang. Pada laut, ekspedisi mengurusi pengiriman barang melalui kapal dan kontainer. Pada udara, ekspedisi menangani pengiriman kargo pesawat yang membutuhkan kecepatan tinggi. 2. Agen perjalanan. Agen perjalanan membantu penumpang dalam pemesanan tiket,
jadwal keberangkatan dan informasi perjalanan. Pada pengangkutan darat, agen perjalanan melayani tiket bus atau travel. Pada kereta api, agen membantu pemesanan tiket kereta api. Pada laut, agen melayani tiket kapal penumpang. Pada udara, agen membantu reservasi tiket pesawat. 3. Agen pelayaran. Agen atau pengangkutan. Agen ini memiliki perusahaan pengangkutan untuk mengurus administrasi atau operasional. Pada darat, agen ini dapat mewakili perusahaan bus atau angkutan barang. Pada kereta api, agen membantu pelayanan pemesanan dan distribusi pelayanan. Pada laut, agen pelayaran mengurus dokumen kapal, bongkar muatan dan kebutuhan kapal di pelabuhan. Pada udara, agen kargo atau agen maskapai mengurus dokumen penerbangan atau pelayanan barang. 4. Perusahaan muatan bongkar. Perusahaan ini bertugas memuat atau membongkar barang dengan aman dan efisien. Pada pengangkutan darat, kegiatan muat bongkar dilakukan di terminal atau gudang. Pada kereta api dilakukan di stasiun barang. Pada laut dilakukan di pelabuhan terhadap barang atau kontainer. Pada udara dilakukan di terminal kargo bandara. Kesimpulannya, pengangkutan merupakan sistem yang terintegrasi dan tidak hanya dilibatkan pengangkutan serta pengguna jasa, tetapi juga perusahaan penunjang yang memastikan proses pengangkutan berjalan dengan lancar. Dalam pengangkutan darat, kereta api, laut, dan udara, keberangkatan ekspedisi muatan, agen perjalanan, agen pengangkutan, dan perusahaan muat bongkar sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang maupun penumpang. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab bagian C. Status subjek hukum pengangkutan dapat berupa perseorangan, badan hukum, dan persekutuan bukan badan hukum. Dalam kegiatan pengangkutan, status tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing pihak dalam hubungan pengangkutan, baik pada pengangkutan jalan, kereta api, laut, maupun udara. Yang pertama, ada penumpang. Dalam hubungan hukum pengangkutan, penumpang pada umumnya berstatus sebagai perseorangan karena menggunakan jasa pengangkutan untuk kepentingan pribadi. Penumpang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pengangkutan, baik dalam pengangkutan jalan, kereta api, laut, maupun udara. Yang kedua, ada penerima barang atau penerima kiriman. Penerima kiriman merupakan pihak yang menerima barang dalam hubungan hukum pengangkutan. Penerima kiriman dapat berstatus sebagai perseorangan ataupun perusahaan tergantung pada pihak yang menjadi tujuan pengiriman barang. Jika barang dikirim pada individu, maka penerima berstatus sebagai perseorangan. Sedangkan apabila barang ditujukan kepada perusahaan, maka penerima berstatus sebagai badan usaha atau badan hukum. Kedudukan penerima kiriman berlaku dalam pengangkutan barang melalui jalan, kereta api, laut, maupun udara. Yang ketiga, ada pihak-pihak berkepentingan dalam pengangkutan. Baik dalam pengangkutan jalan, kereta api, laut, dan udara umumnya berstatus sebagai badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun persekutuan bukan badan hukum. Hal ini karena kegiatan pengangkutan memerlukan organisasi usaha yang teratur, profesional, dan berkelanjutan. Dalam pengangkutan jalan, pengangkutan dapat berupa perusahaan angkutan umum. Dalam pengangkutan kereta api dilakukan oleh perusahaan perkereta-apian. Dalam pengangkutan laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Sedangkan dalam pengangkutan udara dilakukan oleh perusahaan penerbangan. Dengan demikian, status subjek hukum pengangkutan menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antara perseorangan dan badan usaha sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan pengangkutan jalan, kereta api, laut, maupun udara. Baik, di sini saya akan menjawab bagian D. Subjek dan kedudukan para subjek hukum pengangkutan harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkutan dibagi menjadi 4 bidang utama yang masing-masing diatur secara khusus, yaitu yang pertama ada pengangkutan jalan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini menyelenggarakan angkutan jalan termasuk hubungan hukum antara perusahaan angkutan dengan penumpang maupun pengirim barang serta tanggung jawab pengangkut. Kedua, adanya pengangkutan kereta api.
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan angkutan kereta api, hak dan kewajiban badan usaha perkeretaapian serta pelindungan terhadap penumpang dan barang. Ketiga, ada pengangkutan laut atau pelayaran. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang ini mengatur kegiatan pengangkutan di laut, termasuk hubungan hukum antara pengangkut, pengirim, dan penerima barang serta tanggung jawab dalam pengangkutan laut. Keempat, atau yang terakhir, ada pengangkutan udara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pengangkutan udara, termasuk tanggung jawab maskapai terhadap penumpang, bagasi, dan kargo. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya objek hukum poin A. Objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengangkutan untuk mencapai tujuan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara aman, tertib, dan selamat. Menurut Abdul Qadir Muhammad, dalam hukum pengangkutan niaga, objek pengangkutan merupakan unsur esensial dalam perjanjian pengangkutan yang mencerminkan prestasi para pihak dalam hubungan hukum pengangkutan. Adapun objek hukum pengangkutan meliputi 1. Alat pengangkutan, yaitu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan baik berupa kendaraan darat, kereta api, kapal laut, maupun pesawat udara. Alat pengangkut ini wajib memenuhi standar keselamatan dan kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing modal transportasi. 2. Muatan. Muatan merupakan objek utama yang dipindahkan dalam kegiatan pengangkutan yang terdiri atas barang dan orang. Dalam hukum pengangkutan, muatan memperoleh perlindungan hukum terutama terkait keselamatan, keamanan, serta tanggung jawab pengangkutan atas kerugian yang mungkin ditimbul. 3. Biaya pengangkutan, yaitu sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa pengangkutan yang diberikan oleh pengangkut pada pengirim atau penumpang. Biaya ini merupakan bagian dari prestasi dalam perjanjian pengangkutan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik para pihak. 4. Dokumen pengangkutan adalah alat bukti adanya perjanjian pengangkutan serta dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak seperti tiket penumpang, surat muatan, atau dokumen lain sesuai dengan jenis modal transportasi. Keempat, objek tersebut berlaku dalam seluruh moda pengangkutan, yaitu pengangkutan jalan-jalan, kereta api, laut, dan udara, dengan penyesuaian teknis sesuai karakteristik masing-masing sektor transportasi. Sekian dari saya, Muhammad Al-Falyaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Jawabannya, objek hukum pengangkutan sebagaimana dimaksud pada sub A merupakan unsur yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengangkutan, baik pengangkutan jalan, kereta api, laut maupun udara. Pengaturan tersebut meliputi ketentuan mengenai penggunaan alat pengangkut, pengangkutan muatan, penetapan biaya angkutan, serta pengabsahan dokumen pengangkutan sebagai alat bukti hukum. Dalam perspektif hukum pengangkutan niaga menurut Abdul Qadir Muhammad, objek pengangkutan tidak hanya memiliki fungsi teknis dalam kegiatan pengangkutan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian pengangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan mengenai objek pengangkutan bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pengangkut, pengirim, penerima, maupun penumpang guna menjamin kepastian hukum, keselamatan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengangkutan. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.